Selamat datang pada video tutorial pengisian vendor management system PT Inalum. Baik, saya akan melakukan live demo VMS PT Inalum mengenai self-registration vendor. Untuk semua rekanan PT Inalum, wajib untuk melakukan registrasi VMS PT Inalum. Bapak Ibu dapat mengakses VMS PT Inalum pada website Inalum yaitu inalum.id, lalu bisa arahkan kursor pada e-business dan memilih VMS. Bapak Ibu akan masuk langsung ke dalam halaman login VMS PT Inalum. VMS PT Inalum juga dapat diakses melalui vms.inalum.id. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, Bapak Ibu dapat mengisikan username dan password lalu login. Namun, apabila belum, Bapak Ibu perlu melakukan registrasi dengan mengklik register. Pada halaman registrasi vendor, dapat dilihat apa saja yang Bapak Ibu perlu isikan. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Setelah semua terisi, silakan Bapak Ibu membaca Term and Privacy sebelum melakukan registrasi. Setelah klik registrasi, akan muncul pop-up menu yang menyampaikan bahwa data Bapak Ibu sudah berhasil disubmit dan harus menunggu maksimal 3 hari. Dalam waktu 3 hari, pihak pengadaan Inalum akan melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada Bapak Ibu, dan apabila sudah terkonfirmasi, Bapak Ibu akan mendapatkan email dari Info Inalum yang berisikan persetujuan untuk melengkapi data. Setelah itu, Bapak Ibu perlu login kembali ke halaman VMS PT Inalum dan melengkapi data Bapak Ibu. Pada halaman depan atau dashboard, Bapak Ibu bisa melihat data apa saja yang dipersyaratkan beserta statusnya. Apabila Bapak Ibu telah melengkapi data tersebut, maka statusnya akan berubah menjadi komplit. Apabila Bapak Ibu ingin melengkapi data, Bapak Ibu bisa klik lengkapi data. Pada bagian kiri dapat dilihat data apa saja yang perlu dilengkapi, dan data ini perlu dilengkapi agar terbaca di sistem sebagai rekanan yang telah melengkapi dokumen. Terdapat 5 kelompok data di mana setiap kelompok terdapat breakdown-nya, seperti data administrasi perusahaan. Terdapat data perusahaan, akta perusahaan, SIUP, NIB, TDP, SIUJK, surat keagenan, dan angka pengenal importir. Saya akan memberikan contoh pengisian akta perusahaan. Bapak Ibu bisa menambah data. Dapat dilihat di samping jenis akta terdapat tanda bintang 2, di mana artinya wajib untuk diisikan. Apabila tidak diisikan, tidak akan dapat disimpan. Saya akan memberikan contoh pengisiannya. Apabila kita klik Save, tidak akan bisa disimpan karena nomor akta wajib untuk diisikan. Lalu, pada bagian attachment dokumen, sudah diberi keterangan ukuran maksimum file yang dapat diunggah. Bapak Ibu juga tidak dapat mengunggah file lebih dari yang dipersyaratkan. Saya akan memberikan contohnya. Akan muncul keterangan update data gagal karena ukuran terlalu besar. Sehingga Bapak Ibu perlu mengisi data kembali dengan mengklik tambah data dan mengisikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Lalu akan muncul pop-up update data berhasil. Data akan tersimpan seperti ini. Jadi, Bapak Ibu harus selalu mengecek pengisian kolom yang wajib dan ukuran file yang perlu diunggah. Bapak Ibu bisa melakukan penambahan data apabila terdapat akta perubahan perusahaan. Lalu, pengisian data dapat dilewati apabila Bapak Ibu tidak memiliki data tersebut. Saya contohkan untuk data angka pengenal importir. Bapak Ibu bisa melewatinya, namun kami harapkan Bapak Ibu tetap dapat mengisi semua dokumen yang ada yang dipersyaratkan oleh VMS, karena pada VMS sudah dibatasi secara otomatis dokumen standar minimal yang Bapak Ibu wajib lengkapi. Kalau tidak, sistem tidak akan membaca dokumen atau data Bapak Ibu sebagai rekanan yang mengisi data lengkap. Selanjutnya, menu pengurus perusahaan. Bapak Ibu perlu mengisikan seluruh dewan direksi dan dewan komisaris yang tercantum di akta perusahaan terakhir. Bapak Ibu bisa menambahkan data apabila data yang disampaikan lebih dari satu. Selanjutnya adalah data keuangan. Di dalam data keuangan terdapat data rekening bank, lalu modal, sesuai dengan akta terakhir, informasi laporan keuangan, dan dokumen pajak. Yang akan saya highlight di sini adalah informasi laporan keuangan. Bapak Ibu perlu mengisikan nilai aset, nilai ekuitas, nilai penjualan tahun terakhir atau revenue, lalu mengupload laporan keuangan tahun terakhir. Data ini wajib untuk diupdate setiap tahunnya, dan data ini nantinya akan digunakan dalam melakukan pemilihan vendor saat tender. Sehingga kami mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan laporan keuangan Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga perlu mengisi data teknis, di mana terdapat SDM, tenaga ahli, sertifikasi, fasilitas dan peralatan, pengalaman pekerjaan, jenis barang yang bisa disuplai. Yang akan saya highlight adalah jenis barang dan jasa yang akan disuplai. Di sini, Bapak Ibu perlu mengisikan sesuai dengan perizinan Bapak Ibu atau pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan atau kerjakan. Untuk data teknis, Bapak Ibu bisa mengklik di sini untuk tenaga ahli atau SDM, terdapat note atau catatan bahwa data ini wajib diisi untuk penyedia jasa. Begitu pula dengan data fasilitas dan peralatan. Jadi mohon untuk dicek untuk setiap data yang diperlukan di sini apakah ada catatan seperti ini. Selanjutnya adalah dokumen pendukung, yang berupa ICMS, Sistem Manajemen K3LH Kontraktor, dan hardcopy dokumen. Di sini, Bapak Ibu bisa mendownload attachment-nya dan mengisikannya, lalu mengupload kembali pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, untuk dokumen pendukung, Bapak Ibu juga bisa mengupload contohnya dan mengisikan kembali pada file yang telah disediakan. Untuk dokumen hardcopy, perlu juga dikirimkan ke alamat berikut. Jadi, yang dikirimkan hanya 4 dokumen berupa surat permohonan, pernyataan keabsahan dokumen, register for accounting, dan fakta integritas. Kedepannya, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai data kontrak berjalan, dan mana yang sudah akan lewat deadline atau sudah lewat deadline, lalu kelas, kualifikasi Bapak Ibu, hasil evaluasi, dan lain sebagainya pada dashboard VMS Bapak Ibu. Demikian demo VMS PT Inalum. Apabila ada pertanyaan, mohon dapat ditanyakan pada email pengadaan@inalum.id ataupun nomor teleponnya. Selamat sore dan terima kasih atas waktunya.